Self-healing bukanlah solusi sepenuhnya tanpa kita memahami makna dari sesungguhnya. Tentunya kita punya cara dan sikap yang berbeda dalam mengatasi setiap masalah. Bisa kita lihat sendiri banyak cara yang ditawarkan oleh orang-orang di sosial media, baik di Google, di YouTube, di artikel maupun apapun itu, bahkan dalam buku, tentang bagaimana metode dan cara kita menghadapi atau melewati setiap masalah yang menimpa hidup kita. Seperti memaafkan diri atau memberi keyakinan pada diri bahwa kita bisa menghadapinya. Untuk hal itu, aku sangat setuju. Namun kali ini, perspektifku berbeda. Dengan cara yang berbeda. Menurut aku, kita semua berhak menikmati dan menjalani setiap masalah. Maksudnya di sini adalah tidak melulu tentang bagaimana kita memaafkan diri, bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Karena esensi dari memaafkan diri dan berdamai dengan diri sendiri adalah menjalani masalah itu sendiri. Bukan juga dengan menikmati, tapi mengambil pelajaran dari bagaimana kita menghadapi masalah dan kita menyelesaikannya. Yang sering kita lupakan adalah kita seolah-olah harus dituntut berpura-pura untuk dalam tanda kutip biasa-biasa saja ketika menghadapi masalah. Padahal bersedih, mengekspresikan sebuah kekecewaan, kesedihan, itu perlu dengan segala cara. Baik mengurung diri, meluangkan waktu untuk me time, mengurangi untuk berkumpul, mencari tempat hiburan, refreshing, atau bahkan ngumpul atau ngobrol ke teman-teman untuk mencari hiburan. Itu salah satu cara. Tapi seolah-olah dengan perkembangan sosial media dan banyaknya isu tentang mental health, kita dituntut untuk terus seolah-olah berpura-pura bahwa kita sedang baik-baik saja. Tapi nyatanya tidak. Hal itu yang menurut aku sering keliru. Itu berdasarkan pandanganku. Sering kita dituntut untuk bisa menghadapinya, tapi nyatanya enggak. Padahal yang lebih baik dari itu semua sebelum kita mencapai berdamai dan memaafkan diri adalah introspeksi diri. Bahwa bisa jadi setiap masalah yang kita menghadapi bukan melulu kita sebagai korban. Kecenderungan manusia sekarang, kecenderungan yang aku lihat adalah kita sering menjadikan setiap masalah diikutsertakan dengan egosentris, keegoisan bahwa ini semua tentang kita sebagai korban, bukan tentang kita juga sebagai pelaku. Maksudnya adalah di saat kita menghadapi masalah dan cenderungnya kita yang lebih kecewa atau sedih, seolah-olah kita berbicara kita sini sebagai korban saja, tidak melihat seseorang yang terlibat itu. Contohnya misalkan dalam sebuah pasangan, antara kedua pasangan yang udah lama menjalin hubungan, tiba-tiba dia selesai begitu saja. Kita sering menyalahkan dia bahwa kita adalah korban. Tapi bisa jadi sikap atau cara kita yang terlalu berlebihan sehingga membuat dia terkekang. Sikap dengan atau cara kita yang terlalu cuek sehingga membuat dia merasakan kehilangan rasa. Itu adalah bahan sebagai introspeksi diri kita bersama. Jadi yang lebih penting dalam proses self-healing ini adalah bagaimana diri kita menyadari bahwa kita semua memiliki kans yang sama, bahwa kita juga memiliki kesalahan. Nah, ketika kita muncul perasaan seperti itu, maka kita akan berdamai pada diri sendiri. Kita akan mengerti bahwa kita perlu introspeksi diri dan memaafkan diri kita, karena tidak semua manusia itu sempurna. Tapi yang kita tidak sadari adalah egoisan kita yang selalu merasa kita adalah korban tanpa memikirkan apa sumber dari setiap masalah itu. Jadi untuk memudahkan, yang ingin aku bahas lebih kepada konteks sebuah pasangan. Karena banyak atau ada beberapa kawan-kawanku minta saran atau hanya sekedar bercerita. Dan pada satu kesimpulan, aku menarik kesimpulan, meskipun aku di pihak dia secara tidak langsung sebagai kawan atau teman atau sahabat atau saudara mungkin, tapi di sisi yang lain aku mengambil pelajaran dari permasalahan hidup mereka.
Yaitu ini tidak melulu tentang kita sebagai korban sekali lagi, mereka jadi tersangka atau mereka jadi pelaku. Tapi kita juga memiliki andil yang besar terhadap terciptanya sebuah masalah. Bisa jadi emang sudah tidak ada kecocokan, entah karena waktu yang susah dibagi antara urusan pekerjaan atau profesionalisme pekerjaan dengan urusan asmara. Hal yang pasti, setiap orang memiliki kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk merasakan senang. Maka untuk itu, poin yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua. Ketika ada masalah, maka hadapi masalah itu tidak mencari siapa masalahnya. Boleh mencari sumber masalahnya, tapi tidak menyalahkan mengapa masalah yang terjadi. Lebih kepada bagaimana kita mengelola pikiran kita, menenangkan hati kita dengan banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Mau refreshing, mau berdiam diri di rumah, untuk kembali introspeksi, memikirkan bahwa kita semua punya andil dalam setiap sebuah masalah. Contoh seperti ketersinggungan. Ketersinggungan itu akan sampai di kita saat kita menerimanya. Tapi di saat kita tidak menerimanya atau kita acuhkan saja, maka kita tidak akan tersinggung. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang mengetahui di mana batasan orang untuk tersinggung. Karena hati atau perasaan itu kadang refleks yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan sesuatu atau kita merasakan sesuatu. Maka yang ingin aku sampaikan di sini, menurut aku, kita semua itu berhak menjalani dan menikmati setiap masalah hidup. Silahkan bersedih, silahkan marah pada dirimu sendiri, silahkan kecewa pada keadaan. Tapi jangan pernah lupa untuk balik kembali. Karena hidup tidak sesingkat menghadapi masalah. Tapi hidup juga perlu penantian setiap keberhasilanmu yang membuat dirimu bisa membanggakan terhadap sekitar maupun keluargamu. Terutama pada dirimu sendiri. Karena konsentrasi yang paling penting adalah bagaimana bisa membahagiakan diri sendiri jika kita ingin membahagiakan orang lain. Maka pesan aku, jangan menyerah. Tidak harus langsung pulih. Biarkan saja dirimu berproses menikmati semuanya. Sebagian orang mengatakan bahwa kedewasaan tidak diukur oleh usia, tapi diukur dari pengalaman. Berbeda dengan aku. Kedewasaan diukur oleh pengalaman atau setiap masalah yang harus kamu jalani dan kamu tuntaskan dan harus kamu selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Saya Muhammad Rahman. Salam keren Marbella.